Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nabila Solfu dengan NIM 5514210057 akan mempresentasikan seminar proposal penelitian dengan judul Perancangan Trans Studio Gorontalo Indoor Theme Park dengan pendekatan arsitektur high-tech. Dimulai dari bab 1 yang terdiri dari latar belakang. Pariwisata merupakan salah satu sektor utama dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia itu pada April 2024 mencapai 1,7 juta orang. Ini meningkat 23,23% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini mendorong pengembangan destinasi wisata baru, termasuk Tempak sebagai daya tarik modern. Gorontalo memiliki potensi wisata yang tinggi dengan destinasi unggulan seperti Taman Laut Olele, Pulau Saronde, dan wisata hiu paus dengan 200.000 wisatawan pada 2024. Namun wisata di Gorontalo masih didominasi oleh ekowisata dan budaya, sementara fasilitas hiburan modern masih minim. Sehingga perancangan Trans Studio Gorontalo ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan dan pertumbuhan ekonomi lokal, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta memadukan keindahan alam Gorontalo dengan atraksi hiburan modern. Kemudian, perancangan ini menggunakan pendekatan arsitektur yang berfokus pada struktur ringan berbahan baja dan kaca untuk ruang fleksibel dan hemat energi. Kemudian, sistem ramah lingkungan yang guna mendukung keberlanjutan serta teknologi augmented reality dan virtual reality untuk pengalaman hiburan futuristik. Rumusan masalah terdiri dari dua. Yang pertama, bagaimana merancang Trans Studio Gorontalo yang tidak hanya mengatasi keterbatasan fasilitas hiburan modern di Gorontalo, tapi juga mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara secara signifikan, serta dapat berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan pengembangan sektor pariwisata secara berkelanjutan. Kemudian, bagaimana menerapkan pendekatan arsitektur high-tech dalam perancangan taman hiburan indoor untuk menciptakan desain yang fungsional, efisien, modern, dan mampu mempresentasikan kemajuan teknologi. Kemudian, adapun tujuan dan sasaran, tujuannya untuk meningkatkan daya tarik wisata Gorontalo, merancang Trans Studio sebagai ikon wisata modern yang mampu menarik wisatawan lokal, domestik, dan mancanegara, serta dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Kemudian sasarannya yaitu menarik wisatawan dari berbagai segmen, baik domestik maupun internasional, melalui atraksi modern berbasis teknologi, sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Kemudian lingkup pembahasan, yang pertama ada batasan kajian keilmuan yang terdiri dari menerapkan prinsip-prinsip desain arsitektur dalam menciptakan ruang yang sesuai dengan tema Trans Studio, serta mempertimbangkan estetika, fungsionalitas, dan keamanan. Kemudian mempertimbangkan aksesibilitas lingkungan sekitar dan klimatologi. Yang kedua, kebijakan persyaratan ruang, memastikan perancangan memenuhi persyaratan teknis bangunan yang berlaku di Gorontalo, menentukan kebutuhan ruang berdasarkan aktivitas dan fungsi seperti ruang wahana, ruang tunggu, fasilitas umum, area parkir, dan area komersial, penyesuaian dengan kebijakan tata ruang dan pemanfaatan lahan yang berlaku. Yang ketiga, batasan pengguna, yaitu terdiri dari keluarga dan anak-anak, remaja dan dewasa muda, remaja dan dewasa, wisatawan domestik dan mancanegara, serta penyandang disabilitas. Untuk metode pembahasan, merupakan metodologi kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap konteks, makna, dan pengalaman manusia. Dalam tugas akhir perancangan Trans Studio Gorontalo Indoor Theme Park dengan pendekatan desain arsitektur high-tech, penggunaan metodologi kualitatif dapat dilakukan melalui studi literatur, studi lapangan, dan studi banding. Kerangka alur pikir dimulai dari judul, kemudian latar belakang, itu termasuk dalam input, prosesnya, pengumpulan data, data primer maupun data sekunder, analisis, sama konsep. Kemudian outputnya, tahap perancangan dan gambar perancangan. Tinjauan lanjut masuk ke bab 2, yaitu tinjauan umum objek rancangan.
Definisi Trans Studio. Trans Studio adalah fasilitas fasilitas hiburan bertema permainan yang terdiri dari berbagai wahana yang berbasis santai dan menantang. Wahana ini mencakup berbagai jenis kegiatan berbasis darat seperti roller coaster, simulator, dan wahana air. Menurut Kandau dalam Rizky Ilahi et al. 2024. Kemudian definisi indoor menurut KBBI yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti di dalam rumah atau gedung. Arti lainnya dari indoor adalah dalam. Istilah indoor digunakan untuk menggambarkan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di dalam ruangan. Kemudian definisi theme park. Theme park atau yang dikenal sebagai taman hiburan merupakan suatu bentuk taman rekreasi yang dirancang dengan karakteristik yang khas yang mengacu pada tema tertentu sebagai konsep utama dalam perancangannya. Kemudian tinjauan umum objek rancangan. Tinjauan yang pertama ada Marine Life Park, yang kedua ada Water Park. Jadi jenis-jenis theme park itu dia ada 6. Yang pertama ada Marine Life Park, ada Water Park, ada Zoo dan Wildlife Park. Kemudian ada Traditional Theme Park, ada Amusement Park, dan Futuristic Park. Kemudian tinjauan khusus objek rancangan. Yang pertama arsitektur high-tech. Istilah arsitektur high-tech itu adalah istilah yang pertama kali digunakan oleh para arsitek pada awal tahun 70-an dan semakin populer seiring berjalannya waktu. Kemudian sejarah arsitektur itu menurut Colin Davis dalam bukunya yang berjudul High-Tech Arsitektur pada tahun 1979 dibangun jembatan River Severn di Coalbrookdale. Jembatan ini merupakan jembatan yang pertama kali dibuat dari besi dan strukturnya terbuat dari material prefabrikasi. Tahun 1848 dibangun Decimus Burton's Palm House, yaitu sebuah struktur bentang lebar dari besi, baja, dan beratap kaca. Pada tahun 1889, Menara Eiffel dibangun dengan menggunakan material prefabrikasi dan struktur yang canggih. Kemudian karakteristik arsitektur high-tech itu yang pertama ada inside out, kemudian ada transparency, layering, dan movement, ada celebration of process, ada bright flat coloring, ada a light well filigree of tensile members, dan optimus confidence in a scientific culture. Kemudian ada studi preseden objek sejenis. Yang pertama ada Trans Studio Bandung. Itu mengusung konsep taman hiburan indoor yang menawarkan berbagai wahana dan pertunjukan yang dirancang untuk menarik pengunjung dari berbagai usia. Kemudian Trans Studio Makassar mengusung konsep Urban Entertainment Center yang menggabungkan hiburan, perbelanjaan, dan kuliner dalam satu kawasan tertutup. Yang ketiga ada Universal Studio Singapura, adalah taman hiburan bertema film yang berlokasi di Resort World Sentosa Singapura. Dibuka pada tahun 2010, USS menjadi Universal Studio pertama di Asia Tenggara dan salah satu destinasi wisata paling populer di Singapura. Kemudian ada studi preseden tema. Yang pertama ada Centre Pompidou Paris. Itu arsiteknya Renzo Piano dan Richard Rogers. Konsepnya high-tech, exposure struktur dan elemen mekanikal seperti tangga dan pipa luar yang berwarna dan mencolok. Kemudian tata ruang fleksibel yang dapat diubah sesuai kebutuhan. Kemudian desain bangunan dengan struktur baja ekspos menciptakan estetika teknologi yang mencolok. Dan yang terakhir penggunaan warna yang mencolok pada elemen struktural seperti tiang dan balok baja. Kedua ada HSBC Tower Hong Kong. Arsiteknya Norman Foster, konsep high-tech, struktur modular dengan rangka baja yang memungkinkan perubahan ruang kerja secara fleksibel. Kemudian sistem pencahayaan alami yang memanfaatkan cerminan reflektif untuk mendistribusikan cahaya matahari ke dalam bangunan. Kemudian bangunan modular yang memungkinkan fleksibilitas dalam penggunaan ruang, terutama untuk wahana yang dapat diubah seiring waktu. Dan yang terakhir, sistem pencahayaan alami dengan reflektor cermin untuk mengurangi konsumsi listrik. Yang ketiga ada Lyot Building London. Arsiteknya Richard Rogers,
struktur bangunan dengan elemen mekanikal dan sirkulasi yang diletakkan di bagian luar bangunan, penggunaan baja, kaca, dan material reflektif untuk menciptakan tampilan modern, kemudian sistem ventilasi dan saluran mekanis yang terlihat menciptakan kesan industri. Dan yang terakhir, material baja dan kaca sebagai elemen utama desain untuk mencerminkan konsep teknologi tinggi. Kita masuk pada bab 3, gambaran umum lokasi. Berdasarkan gambar di atas terlihat peta wilayah Kota Gorontalo pada periode 2019 sampai 2039. Kota Gorontalo berfungsi sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah mencapai 64,79 km persegi yang setara dengan 0,53% dari total luas Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo, jumlah penduduk yang menghuni wilayah ini tercatat sebanyak 200.350 jiwa. Letak geografis Kota Gorontalo berada pada koordinat 0 derajat 28 lintang utara dan bujur timur. Wilayah ini memiliki batas administratif sebagai berikut. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bolango Utara, Kabupaten Bone Bolango. Yang sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini. Dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Telaga dan Kecamatan Batu Daah, Kabupaten Gorontalo. Kemudian klimatologi Kota Gorontalo. Berdasarkan data klimatologi yang diperoleh dari BPS tahun 2024, kondisi iklim di wilayah ini dapat dijelaskan melalui beberapa variabel utama seperti suhu udara, kelembapan, tekanan udara, kecepatan angin, serta curah hujan. Kemudian yang pertama, suhu udara. Suhu maksimum itu mencapai 35,10 derajat Celcius. Suhu minimum terendah yang tercatat adalah 21,60 derajat Celcius. Suhu rata-rata berada di kisaran 27,10 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara maksimum mencapai 100%, kelembapan minimum tercatat sebesar 43%, kelembapan rata-rata berada pada 85%. Kemudian tekanan udara dan kecepatan angin rata-rata tercatat sebesar 1.007. Kemudian kecepatan angin mencapai 1,5 knot. Curah hujan dan penyinaran matahari. Jumlah hari hujan dalam satu tahun sebanyak 162 hari. Kemudian penyinaran matahari rata-rata sepanjang tahun sekitar 35%. Potensi ekonomi Gorontalo. Gorontalo memiliki peran yang signifikan dan strategis dalam sektor perekonomian sehingga perkembangan pembangunan di berbagai bidang terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan pendapatan per kapita penduduknya. Secara ekonomi, Gorontalo memiliki potensi yang menjanjikan, terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi pilar utama dalam perekonomian daerah. Selain itu, sektor pariwisata juga memiliki prospek yang besar berkat keindahan alam serta kekayaan budaya yang khas. Jika dikelola dengan baik, berbagai potensi ini dapat menjadi motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi Gorontalo sekaligus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah data penduduk Provinsi Gorontalo. Bualemo itu pada tahun 2022 sebanyak 148.526 jiwa, 2023 151.337.000, 2024 153.274.000. Gorontalo 398.801, 2023 405.322.000. Kemudian data ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo. Dan ini data pendapatan bersih sebulan pekerja informal Provinsi Gorontalo.
mulai dari Bualemo, Gorontalo, Pohuata, Bone Bolango, Gorontalo Utara, Kota Gorontalo, kemudian data wisatawan Provinsi Gorontalo. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.